Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran pastry bakery. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian, silahkan untuk mengikuti seluruh pembelajaran, mencatat semua materi yang penting untuk kalian miliki. Kemudian kerjakan kuis yang ada pada Google Form yang akan saya bagikan di akhir pembelajaran melalui WhatsApp Group sebagai bukti absensi kalian pada pembelajaran ini. Kemudian akhirilah pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, pada pembelajaran pastry dan bakery kelas 12, kalian bertemu kembali dengan saya, Vera Dwi Anggraini, dari kompetensi Tata Boga. Oke, untuk pastry bakery pada bab yang pertama kita akan membahas tentang chalk paste. Chalk paste memiliki 3 macam atau 3 jenis, yaitu ada chalk paste manis, kemudian chalk paste asin, dan eclair. Kemudian pada bab kedua nanti kita akan membahas tentang pastry. Pastry dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada puff pastry, Danish pastry, dan croissant. Hal ini nanti dibedakan karena penggunaan ragi dan non-raginya. Kita akan membahasnya di bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga kita akan membahas tentang bakery, baik sweetbread maupun roti asin dan juga roti Perancis. Kemudian untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang chalk paste. Apa sih sebetulnya pengertian chalk paste itu? Kemudian jenis-jenis dari chalk paste seperti yang tadi saya sebutkan ada 3 macam. Kemudian bahan pembuat adonan chalk paste serta bagaimana cara membuatnya dan kriteria chalk paste yang baik. Chalk paste atau sering disebut dengan sus kalau dalam makanan Indonesia. Chalk paste atau sus merupakan makanan yang bahasanya berasal dari bahasa Prancis, yaitu pâte à choux, yang berarti pasta kubis. Hal ini bisa dilihat bahwa kubis atau kul itu berbentuk berongga di dalamnya. Sehingga adonan ini disebut chalk paste karena teksturnya yang tidak padat seperti adonan roti pada umumnya, tetapi bertekstur seperti pasta. Kemudian apabila dia dipanggang dengan suhu yang tinggi, telur yang ada pada adonan membuat dia menjadi seperti kubis, yaitu di dalamnya ada rongganya atau kopong. Jadi chalk paste di sini adalah suatu jenis pastry yang memiliki rongga yang terbuat dari mentega, tepung, telur, dan air. Kemudian jenis-jenis chalk paste. Chalk paste ada 2 macam, yaitu manis dan asin. Sus manis berisi fla atau krim, sedangkan sus asin berisi rogut, salad, atau smoked beef. Jadi di sini pada pengembangan pertamanya chalk paste itu hanya berasa manis. Tetapi perkembangan ke sini chalk paste mulai dikembangkan dengan adanya chalk paste asin atau sus asin. Sus asin di sini adalah yang membedakan dengan sus manis hanya pada isiannya, bukan pada kulitnya. Kemudian jenis yang ketiga ada eclair. Eclair itu adonannya sama dengan sus, tetapi dia berbentuk lonjong. Nah, perkembangan sekarang itu masih ada lagi, yaitu satu churros. Churros itu adonannya juga sama dengan adonan sus atau chalk paste, tetapi dia tidak
ngalami teknik pengolahan pemanggangan atau tidak di-bake, tidak dipanggang, tetapi digoreng, yaitu churros. Oke, sekarang bahan-bahan pembuat adonan sus. Adonan sus terbuat dari bahan yang sangat sederhana, hanya terdiri dari 4 bahan, yaitu ada tepung terigu, margarin, air, dan telur. Komponen utama dalam pembuatan sus itu ada pada telur dan tepung terigunya. Oke, kita bahas dari tepung terigu dulu. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan adonan sus itu adalah tepung terigu dengan jenis protein tinggi. Hal ini diharapkan dalam proses pembentukan kerangkanya itu akan menjadi kokoh sehingga susnya bisa mengembang dengan tinggi dan kopongnya bisa terbentuk dengan baik sehingga ada kopong yang besar di dalam susnya. Kemudian yang kedua adalah margarin. Oke, margarin dan mentega itu merupakan sama-sama lemak tetapi dari bahan yang berbeda. Kalau margarin itu adalah dari lemak nabati, sedangkan mentega itu berasal dari hewani. Bedanya apa? Pada saat penggunaan margarin itu ditujukan untuk memberikan rasa. Kemudian untuk mentega itu adalah sebagai selain memberi rasa juga untuk mengempukkan. Nah, untuk digunakan menambahkan aroma pada adonan itu ditambahkan margarin yang banyak. Karena pada saat penambahan margarin itu akan mendapatkan aroma yang lebih tajam. Dan untuk aroma yang harum itu bisa kita dapatkan dari mentega. Kalau margarin menimbulkan bau gurih, tapi kalau mentega itu menimbulkan bau seperti susu. Nah, margarin juga berfungsi sebagai pelumas yang akan mencair saat dipanggang sehingga adonan berminyak dapat mudah lepas dan tidak hangus. Maksudnya, adanya margarin dalam adonan itu menyebabkan adonan pada saat dipanggang mengeluarkan minyak sehingga adonannya tidak lengket dan juga tidak cepat hangus karena adonan sus yang tipis. Kemudian air. Air di sini digunakan untuk mengontrol ketebalan kulit, untuk gelatinasi tepung, serta untuk membantu pelepasan CO2 pada saat proses pemanggangan. Jadi intinya, ketebalan kulit itu dikontrol oleh air. Jadi semakin sedikit airnya, maka adonan semakin tebal sehingga sulit kopong. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau airnya sedikit maka dia akan mengembang dengan bagus karena adonannya padat. Tidak, tapi justru air yang pas itu akan menyebabkan adonan agak encer sehingga dia bisa mengembang dengan baik. Bukan encer tetapi lembut. Oke. Untuk gelatinasi tepung. Jadi tepung itu untuk bisa berkembang membutuhkan adanya gelatinasi. Nah, gelatinasi di sini itu bisa terbentuk pada saat tepung itu terkena dengan air. Untuk membantu melepaskan CO2. Kenapa CO2 harus dilepaskan pada saat pemanggangan? Karena untuk membentuk rongga pada adonan susnya. Sekarang telur. Telur merupakan pembentuk kerangka yang mengembangkan kue selama proses pembakaran serta memberi warna pada adonan sebagai pengontrol konsistensi adonan. Jadi intinya pada produk sus, kita berbicara hanya pada sus, telur itu sebagai cairan terpenting dalam pembuatan sus. Bukan airnya, tetapi telur yang penting. Sehingga konsistensi adonan, lembutnya adonan, kerasnya adonan, encernya adonan pada adonan sus itu bergantung pada jumlah telur yang digunakan. Kenapa telur yang digunakan pada sus itu banyak? Karena dia adalah pembentuk kerangka utama pada saat pembakaran sehingga dia bisa mengembang tinggi dan berlubang. Kemudian fungsi yang terakhir dia adalah untuk memberikan warna. Jadi adanya kuning telur membawa adonan berwarna kuning juga. Sehingga adonan ini akan menjadi lebih berwarna, jadi tidak berwarna putih pucat. Itu tujuan penggunaan telur. Oke, untuk komposisi formula dasar dari adonan chalk base, bisa dilihat di layar ini bahwa tepung terigu itu dianggap sebagai 100%,
maka air yang digunakan adalah 125%, lemak atau minyaknya atau margarin dan menteganya kita menggunakan 75%, dan untuk telurnya 175%. Nah, untuk tugas kalian adalah dari prosentase yang Ibu tampilkan, baik tepung terigu, air, lemak atau minyak serta telur, berapakah jumlah gram dalam pembuatan cukbes? Saat kalian mengetahui prosentase yang sudah ada atau sudah saya tampilkan di layar ini, silahkan kerjakan, kemudian kerjakan di buku atau di kertas, silahkan difoto, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi saya atau ke WA grup kelas. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat cukbes dari formula adonan yang sudah kita pelajari pada minggu ini. Di minggu depan juga kan Ibu bahas tentang bagaimana menentukan formula dasar adonan cukbes yang betul berdasarkan prosentase. Tetapi silahkan kalian mencoba mengerjakan terlebih dahulu agar kalian lebih paham pada saat minggu depan kita bertemu kembali. Oke, apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, warahmatullahi wabarakatuh.